Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين الله ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن Sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Badratim ya Badratim min hada kullaka يا بدر الدين سر كل كمالي ماذا يوان برعن علاك مقالي الذي أسررت في أفق العلا أنت الذي أسررت في أفق العلا
لا يعان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى YouTuber. Masya Allah, Alhamdulillah suaranya indah dan merdu. Ini acara kita itu diliput oleh vlogger dari Masjid Sayyidina Bilal. Nanti tayangannya kita lihat rame-rame biar subscribe-nya banyak dan like dan komen share. Kita nikmati bersama bacaan Al-Quran dan sholawatnya sangat merdu dan indah. Semoga kita diberikan kelancaran yang mendengar ataupun yang melantunkan jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian menginjak acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan dibuka oleh ketua panitia yang kali ini ketua panitianya diketuai oleh Haji Haryono. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi limpahan rahmat, hidayah serta beribu-ribu kenikmatan, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi umur yang panjang, masih diberi kesempatan untuk menghirup segarnya udara di Korea ini, dan kita masih diberi kesempatan untuk bisa menghadiri majelis taklim yang insya Allah Ustadz Yusuf Mansur. Yang kedua, tak lupa salam serta sholawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah kita tunggu syafaatnya nanti. Yang terhormat Amir Masjid Sayyidina Bilal Kang Haji Bes, yang terhormat beliau Ustadz kita Ustadz Haji Ahmad Saifuddin, juga Dewan Syuro Masjid Sayyidina Bilal Kang Rokim dan jajarannya, juga tidak lupa rekan-rekan sekalian. Saya di sini hanya yang pertama mengucapkan mohon maaf apabila pelayanan kami kurang maksimal atau kurang dalam segala bentuk apapun, karena kami tapi sudah mengupayakan gimana baiknya jemaah Masjid Sayyidina Bilal ini supaya bisa girohnya lebih manfaat lagi, lebih kuat lagi. Dengan cara apa ya? Salah satunya hari ini kita menggunakan bus, kita tidak pungut biaya suatu apapun. Itu suatu tindakan yang luar biasa menurut saya, itu atas keputusan beliau Kang Amir, sehingga bisa terlaksana acara hari ini. Untuk selanjutnya saya berpesan tidak lupa, mari luruskan niat dulu sebelum kita berangkat ini. Mudah-mudahan niat dalam hati kita benar-benar untuk mencari ilmu, untuk menghadiri pengajian, dan semoga kita selamat, perjalanan kita pulang juga selamat. Untuk yang selanjutnya saya hanya berpesan buat rekan-rekan, nanti karena perjalanan kita sangat jauh sekali, nanti habis pengajian tak saya mohon langsung untuk naik ke bis masing-masing. Jadi jangan kesana kemari, itu soalnya perjalanan kurang lebih 4 jam, besok kan masih kerja lagi. Jadi hanya itu pesan saya, cepat-cepat masuk bis lagi. Untuk Mas Jenel nanti gantian nggak apa-apa ya? Over 1 orang nggak apa-apa ya? Ini depan Bapaknya Zaki bisa siap. Iya. Mungkin hanya itu ya, sambutan dari saya. Sekali lagi apabila kami dalam memberikan pelayanan masih kurang, masih belum sempurna, itu mohon dimaafkan. Juga terima kasih sekali kami ucapkan kepada tim dapur, terutama Kang Maloyo sama Kang
Akmal sama Kang Ujang, pokoknya tim Dabar saya terima kasih sekali. Dari kemarin malam itu nggak tidur gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah jenengan. Amin. Amin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sambutan dari ketua panitia sangat sungguh sekali. Selanjutnya sambutan dari Amir kita, Amir tercinta Haji Krisdiantoro, yang beliau juga hadir menemani kita. Alhamdulillah disempatkan dibela-belain untuk tidak kerja, hanya untuk menemani kita para jamaah. Untuk sambutannya Ketua Amir, silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Amir jane maju loh, main keton kabeh loh. Ngarep lah. Boleh nyoting gagah. Oh iya, masyaallah. Baru kabeh. Nah, dia di live ki lho, jare. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi rabbil wabarakatuh. alamin wa bi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur malaikat panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, ya terutama nikmat sehat, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama menghadiri pengajian Majelis Akbar. Insyaallah akan diisi oleh Ustaz Yusuf Mansur. Ini Korea kita ini ya. Kemudian Nasional. Insyaallah. semoga perjalanan hari ini diberikan Ustaz kita. kelancaran, diberikan keselamatan, tidak ada halangan suatu pun. Allah amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut Allah. Semoga syafaatnya akan berkesempatan Allah amin. Langsung saja saya hormati kepada Ustaz Saifuddin beserta Dewan Suro yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Kemudian yang saya hormati kepada jemaah semuanya yang telah meluangkan waktunya bisa menghadiri acara ini. Insyaallah semoga perjalanan hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya termasuk juga kepada Kang Haji Hari selaku panitia penyelenggara. Terima kasih atas sumbangsihnya menyiapkan semua fasilitasnya, terutama untuk mencari transportasi yang pada hari ini kita dapat nikmati. Insyaallah ini gratis, tidak dipungut biaya. Allahumma amin. Insyaallah. Kemudian kepada tim dapur juga saya ucapkan terima kasih. Udah dapur. Orang suwun sih sembarang. Atas jerih payahnya siang mempersiapkan malam, terus masak, mungkin sekarang kelelahan dan dalam perjalanan bisa turunnya. Kemudian kepada jam sekalian saya sampaikan, mari kita tetapkan niat kita untuk mencari ilmu thalabul ilmi. Semoga ilmu nanti yang didapat di acara tersebut kita dapat laksanakan, kita dapat kita dapat amalkan sesuai kemauan kita, dan semoga dalam perjalanan ini kita tetap solid, kompak, dan semua terarahkan pada acara tersebut. Dan saya sampaikan kurang lebih mohon maaf, saya waktu dan tempat saya letakkan pada pembacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara yang keempat selanjutnya adalah acara intinya inti, yaitu nasihat untuk para kita semua.
agar kita lebih baik lagi, coba mengingatkan kita barangkali di luar sana kita lupa, kemudian kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Semoga dari berkah orang-orang soleh ini kita ikut soleh, karena ada sebuah wacana bahwa ketika kacang kulit itu hanya kulitnya saja dia sendirian, dia tidak ada harganya. Tapi ketika kacang kulit itu bercampur dengan ada yang berisi kacang kulitnya kemudian dimasukkan, itu bernilai. Nah, sama aja ketika kita orang bodoh tetapi kita mau berkumpul dengan orang soleh dan orang yang alim, insya Allah kita mempunyai nilai. Ya, kayak kacang kayak karena sebentar lagi ada snack kacang-kacangan dan sebagainya, maka kami singgung kacang-kacangan yang dibawa oleh tim KG untuk mensupport perjalanan ini. Dan selanjutnya itu perlu sekali kita memakmurkan KG Masjid agar bisa berjaya nantinya, bisa gratis running perjalanannya ini lah. Entah habis selesai. Baik, untuk nasihat-nasihatnya kami butuhkan, karena itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Haji Ahmad Saifuddin. Sallu ala Muhammad. Berdiri. Depan. Depan lah. Depan. Lagi live gitu. Kene depan. Iya, depan aja. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi qa'im. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada Bapak Amir, pada Dewan Suro, pada pembawa acara yang dicintai kasihnya. Karena Pak, ini belum pasti mencintai dia. Hadir rahimahullah, semoga yang penting kita dicintai oleh Allah Subhanahu. Walaupun belum dicintai oleh seorang kekasih, asalkan dicintai oleh Allah, nah insya Allah dunia ini akan bahagia. Amin ya robbal alamin. Hadir rahimahullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang memberikan kita hidup. Nikmat terbesar daripada diri kita adalah kita ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 50, ada yang kira-kira umur 50 tahun? Tidak ada sini ya. 50 tahun yang lalu kita ini belum ada. Dan 50 tahun yang akan datang insya Allah kita pun tiada. Nah, jadi diri kita ini tidak ada, terus tidak lagi, terus adalah lagi untuk selamanya. Nah, hari demi hari kita hanya patut berpikir, patut muhasabah dari mana diri kita, untuk apa kita diadakan, dan kemana kita akan pergi. Hadiratullah, seperti tadi dalam surat apa kira-kira tadi? Wah, 100 semua, pintar semua. Santri-santri saya bina-bina lah. Masya. Hadirahamakumullah.
Jadi tabarakalladzi maha suci zat. Biadil mulku yang di dalam genggamannya, kekuasaannya. Al mulku, apa arti al mulku? Kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Masya Allah kuasa. Jadi ketika orang ini tidak ada, Allah mampu mengadakan, mewujudkan manusia. Jadi tatkala ada, terus Allah pun mampu untuk meniadakan lah. Masya Allah. Jadi Allah maha kuasa. Yang asalnya kecil dibesarkan oleh Allah. Yang asalnya jomblo dikasih jodoh oleh Allah. Tapi yang masih jomblo jangan tersindir, insya Allah. Jangan putus asa, masih banyak penantian yang menanti. Jomblo-jomblo. Akhwat banyak, ikhwan yang menanti. Ada juga yang jombloan istiqomah. Pun banyak yang menanti akhwat. Ini tahu udah punya suami nih. Tapi yang jadi masalah ini belum calon. Mereka belum dipertemukan oleh Allah. Tadi rahmatullah. Jadi tadi apa? Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Terusnya ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Dialah yang menciptakan apa? Al maut, kematian. Ya, terus wal hayata, terus kehidupan. Mengapa kok al maut didahulukan ketimbang kehidupan? Karena ini adalah sesuatu yang terpenting. Kenapa? Secara logika sesuatu yang dikedepankan itu adalah sesuatu yang penting. Nah dari sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal. Orang yang pandai, yang cerdik, orang yang pinter, yang cerdas adalah orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya dan dia beramal, bekerja, berusaha untuk apa? Lima ba'dal maut, untuk kehidupan setelah mati. Nah ini adalah orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang hebat. Jadi orang hebat aslinya ada yang sarjana S3, S4, S berapa lagi? Sekarang S10 ya. Ya itu bukan apalagi S teler ya. Alhamdulillah. Dan ini adalah bukan berarti orang yang cerdik pandai menurut ala Rasulullah SAW. Jadi orang yang pandai cerdas adalah orang yang bekerja, beramal, beristri pun karena untuk apa? Kehidupan setelah mati. Jadi targetnya adalah akhirat. Karena apa? Hadir rahimahullah. Suatu saat malaikat Jibril ini berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berkata kepada malaikat Jibril, Pipis turun. Pada tangan. Kursi. Ayo. Kita lanjutkan. Jadi suatu saat Nabi Muhammad SAW ini bertanya kepada malaikat Jibril. Bertanya kepada siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah CS-nya Nabi Muhammad SAW sebagai ajudan Allah kepada Nabi. Suatu saat beliau berkata, "Atadhaku ya Jibril, apakah engkau pernah tertawa ya Jibril?" Pertanyaan Pak sangat menarik. Apakah engkau pernah tertawa ya Jibril? Maka malaikat Jibril menjawab, "Pernah ya Rasulullah. Aku ini tertawa ketika aku mengingat kejadian saat Allah menciptakan manusia. Dari dia dilahirkan sampai dia mati. Mengapa engkau tertawa ya Jibril? Jadi seluruh manusia ini
dia ini mencari ar-rohah. Jadi kulun nasi tolabar rohah. Jadi setiap manusia ini kepengen atau mencari yang namanya ar-rohah. Apa ar-rohah? Kehidupan yang enak. Kehidupan yang enak. Apa? Enak. Terus pokoknya Syahdu lah. enak, syahdu. Wah, salah kata aja. Syahdu. Wah, ini ala Ustaz Waloyo. Syahdu. Pokoknya orang ini kepengen enak, padahal mereka ini tidak menemukan ketika di dunia. Jadi Allah ini tidak ciptakan enak yang sejati, yang hakikat, bahagia ketika di dunia. Ini sampai mati kita ini secara hakikatnya tidak pernah mengalami enak untuk selamanya. Ketika kecil, kepengennya apa? Besar lah, biar apa namanya? Ke Korea. Belum orang kecil belum mikir ke Korea ya. Kita kecil aku cobalah besar naik lereng. Setelah dia agak besar dikit, cobalah aku agak besar dikit, bisa kumpul-kumpul, bisa kenal cewek-cewek kan itu kan, remaja ini kan. Ketika remaja pokoknya saat-saat yang terindah. Ketika apa? Waktu di SM, awas kenal-kenalan, mas, diri-dirian, mas, pengalaman semua ini kan, surat-suratan, mas, pokoknya enak-enaknya dunia adalah ketika remaja. Karena apa? Mereka belum mikir masa depan, uang hanya minta, terus pengennya meroi orang tuanya. Nah ini ketika remaja. Ketika remaja dia mengade-ngade, seandainya aku dewasa, aku bisa menikah, gitu kan, punya anak yang lucu-lucu, gitu kan. Nah, setelah nikah pun dia tuh menyesal, menikah, waduh setengahnya berat ini kan. Aku ditangguhi anak istri, Pak, aku minta susu, minta mainan, kan. Nah, ketika punya anak satu, kepingin kalau nambah lagi lah 2, 3, 4. Ketika nambahnya, ternyata berat. Seandainya lah aku punya anak sedikit, kan. Nah ini adalah manusia, pokoknya tidak penak. Nah, tadi apalagi ya jomblo, pokoknya pikirannya kapan aku nikah, kapan, kan. Apalagi umurnya sudah Jeruk banget. Wah, salah. Ini pasti pikirannya kapan? Jeruk banget Ustaz ya. Bidadari atau bidadara yang pas ini kan asal sekian belum ditemukan. Remaja lagi bapaknya si Aki kok. Pokoknya setiap orang punya masalah masing-masing. Pak Ali punya masalah kira-kira apa masalah sekarang? Ya balik. Anaknya kepengen kuliah ada apa ini kan? Ya akhwat ada masalah enggak kira-kira? Nah, sama semuanya pokoknya dari belakang dia ada depan pojok semua manusia di muka bumi ini punya masalah dan itu Allah memang sudah qudratullah sunnatullah. Karena apa tadi? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Tujuannya apa? Dia berluah untuk menguji daripada kalian semua. Namanya ujian enak atau enggak kira-kira? Enak. Aku kira ujian kan ini jawabannya A, ini jawabannya B B saya enak. Nah itu tidak namanya ujian, sandiwara saja. Jadi ujian adalah sesuatu yang tidak mengenak. Nah kan itu namanya ujian. Semua dihadirkan untuk apa? Untuk Allah ini tahu ayyukum ahsanu amalan. Di antara kalian ahsanu amalan, ayyukum ahsanu, siapakah yang paling baik daripada amalnya. Jadi di sini tidak yang paling banyak amalnya, tapi yang paling baik amalnya. Karena apa? Mungkin jadi dia sedikit amalnya, tapi baik indah Allah. Mungkin jadi dia banyak, tapi tidak baik, tidak diterima oleh Allah. Nah ini lawannya apa? Ayyukum ahsanu amal. Orang yang paling baik menurut Allah amal, tidak yang balak, tidak yang paling banyak. Ini lawannya yang paling baik. Jadi apa tujuan manusia dihidupkan, diciptakan? Allah menciptakan kehidupan manusia dan kematian adalah untuk menguji manusia siapakah yang terbaik amalnya. Nah, dari sini orang ini pasti dikasih ujian masing-masing antara si A sama si B ini berbeda. Si A mungkin tadi sudah jomblo terus ini kasihan ya jomblo ini kan. Nah, sudah punya istri misalnya kan, tetap berbeda-beda ujiannya. Ya satu A, wah aku punya istri cantik ya, tahu ya wah
sudah tahu ini biasa itu kawan. Nggak di rumah kena. Ya, kawan. Wong, apalagi Ustad, Sayyidina Umar itu loh pernah suatu saat ini cerita Sayyidina tahu Sayyidina Umar sudah pernah kenal? Nah, belum kenalan, saya pun belum pernah kenalan. Tapi kita mengenal sejarah beliau orangnya tegas. Walaupun tegas begitu, sama istrinya tetap apa? Munduk. Munduk ini. Istrinya ini ternyata suatu saat Takut lah. ada seorang laki-laki ini kepengen sowan kepada Sayyidina Umar saat Khalifah Umar menjadi khalifah. Seorang laki-laki ini menceritakan kepengen ada curhat, istilahnya minta fatwa ataupun sekarang ya apa nih biasa kerennya apa, konsuling apa itu saya dari konsultasi ya. Bagus, orang laki-laki ini yang disebutkan, dia ini menceritakan mengapa ternyata mengadukan istrinya kok cerewet. Nah, ini ada seorang laki-laki nih pengen curhat terhadap Sayyidina Umar. Insya Allah di sini tidak cerewet ya. Kalau masih para solihah. Amin. Kon aja berat cerewet cereng ngomel aja bojo ya. Ngono lagi. Nah, saat itu dia sudah mau mengetuk pintu. Ternyata dia kaget seorang tersebut. Ternyata saat itu dia mendengar Umar Penelal sedang diomeli istrinya. Padahal Sayyidina Umar khalifah kedua, khalifah daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Wah ini konsentrasi gimana tadi Pak? Aku juga udah cerewet gitu, ini sama-sama Nggak cerewet ya? Yang lainnya pada iri ya, jangan iri ya. Ini khusus Mbak Violin ada pasangannya, yang lain sebelum nanti semua sementara. Jangan iri ya lain. Hadir rahmatullah. Jadi dia kaget loh, ternyata sekelas Umar saja diombeli oleh istrinya. Padahal saat itu nama khalifah kan presiden nomor satu. Ternyata alimnya begitu, solehnya begitu, diuji dengan istrinya yang ngomel. Apa ternyata jawaban Umar? Nah, ini. Kisahnya ini tadi. Seorang tadi tidak jadi ketuk pintu, pulang. Wah, dia malu. Loh, sekelas saya, istri saya cerewet kok tidak terima. Umar saja yang sebut solehnya, istrinya ngomel. Masa aku mengadukan kepada Umar, aku malu lah. Setingkat Umar saja ngomel, apalagi aku. Mungkin aku amalku tidak baik, terus dibalas oleh Allah untuk sebagai pelebur dosa daripada amal dosaku. Nah ini. Jadi ini adalah merupakan apa? Ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Mau balik, mau memalingkan daripada wajahnya. Ternyata Umar tahu. Loh, mau kemana kamu? Hei, laki-laki, kamu mau apa ke sini? Aku pintu. Nanti akhirnya ketahuan. Ini ya Umar, Khalifatullah. Khalifah Rasulullah, Amirul Mukminin. Saya ini sebetulnya mau mengadukan, saya diuji oleh Allah, istri saya ngomel-ngomel cerewet. Terus apa jawabannya? Mbak Violin, dengerin Mbak Violin. Ternyata aku mau mengadukan jenengan. Loh, jenengan pun saat itu pun ya diomeli oleh istri jenengan. Aku malu. Sekelas saya kok diomeli, kok aku tidak terima. Nah, sekelas aku pun diomeli oleh istri jenengan kok sabar aku malu. Atau apa jawaban Umar radhiyallahu anhu? Ini patut dijadikan ilmu bagi sang suami ataupun calon suami. Akhwat pun harus mendengarkan ini. Jangan ini dibela oleh Umar karena kita ini apa jawabannya? Calon istri gitu. Ya rojul, dia laki-laki. Ini juga Pak. Jadi istriku adalah pahlawanku. Masya Allah. Waduh. belum selesai kok dari itu. Jadi istriku ini ya ketika aku mau makan, istriku lah yang menyediakan makanan. Masya Allah. Kalau belum disediakan makanan enggak nih, dimasakin enggak, Mas? Udah masakin. Dimasakin. Masya Allah.
Soalnya Ketika pakaianku ini kotor, siapa yang bersihkan? Istriku. Ketika anakku nangis rewel, siapakah yang pertama kali yang Nyemplung. mendidiknya, yang ngopaini? Ternyata istri. Aslinya semua itulah tidak kewajiban istriku. Wah, ini wah, ini poin untuk sang akhwat ini kan. Para akhwat ini, wah, ternyata kewajiban memasak, kewajiban mendidik anak, kewajiban cuci itu tidak untuk seistri, tapi untuk suami. Aslinya istri ini enak-enakan. bangga temen Tinggal lu wedon sih. apa permintaan suami itu nuruti masuk surga. Nah itu. Nah, tapi itu pertama, poin pertama. Cocok Tapi temennya kedua, temanya lah. dibalik, istri ini adalah surganya di bawah daripada suami. Nah ini dibalik, jadi kita bisa yo, terang di ngono, sini. wis, ngono. Walaupun kewajiban daripada semua itu adalah untuk si suami. Tapi si Umar, Khalifah Umar tadi menetapkan walaupun dia ngomel-ngomel tetap jasanya lebih besar ketimbang omelannya. Padahal kewajiban semua itu tidak untuk istri tapi pada suami. Tapi suami tetap menang. Karena apa? Seandainya seorang ini boleh bersujud kepada seorang, maka sang istri disuruh sujud kepada suaminya. Nah ini kalah ganti. Nah, ketika sang suami merintah, "Dik, coba cucikan pakaianku." Wajib atau boleh ditinggalkan? Taat. Wajib Nah, lah ini perintah. Taat ya, sama-sama. Suami dia punya kewajiban, istri juga punya kewajiban. Tidak boleh menuntut hak, melalaikan kewajiban. Sehingga hidup ini Syahdu. Masya Allah. saling pengertian. Wah, ini suami aku wajib kamu taat. Seandainya kamu suruh sujud ke telapak kamu wajib. Jangan mententang suami. Terus istri bilang, wah itu tidak wajib, kamu yang wajib. Nah, kecewa ya, tidak cerai. Na'udzubillah minta. Aduh ya Allah. Nah ini. Maka dari itu kita ambil hikmah. Jadi mungkin ada suami diuji oleh Allah dengan istri cerewet, ini gampang. Bagaimana solusinya? Jadi dia teman tambah bubrah dari katuan. Bisa jadi teman, jadikan partner biar apa namanya. Nah, tapi tidak solusi deh. Bagaimana solusinya? Jadi ini. Jadi ketika Allah ini ngasih ujian tadi kan, bahwa Allah ini pasti ngasih ujian terhadap seseorang. Jadi mungkin jadi seorang ini dia ini amalnya pas-pasan atau dosanya banyak. Nah untuk menggugurkan dosa-dosa itu dikirimlah istri cerewet. Biar apa? Biar di makumnya adalah sabar. Karena apa? Sabar itu tidak modal uang, tidak memakan uang, cukup diam aja. Astagfirullahaladzim, innallaha ma'as-sabirin. Terus dalam artinya berdiri itu dia insya Allah dapat pahala gratis. Ya kan? Jadi ngomong-ngomong biarkan. Alhamdulillah istri mah dapat sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi dapat ganjaran tanpa modal. Lain dari kalau istrinya baik, Mas, ini kan aku minta ini Mas, pakaian jaketku ini sudah minta ganti, tidak bagus karena lah dia kepingin dapat ganjaran suaminya itu harus mengeluarkan uang. Karena apa? Dia ini harus memenuhi permintaan istrinya. Dengan dapat pahala dengan mengeluarkan uang, dia baru dapat pahala mengeluarkan Nah, tapi kalau istri cerewet, tidak minta apa tapi cerewet saja. Innallaha ma'as-sabirin. Dikirnya gitu di masjid. As-sabirin istrinya. Pero kok ora mau kelana. Nah, itu adalah solusi dari Allah untuk apa? Tadi untuk biar ini dapat pahala gratis. Itu caranya. Mati ngaduk ya wis dat. Kering ya. Biasa kalau misalnya kurang jatah itu kan ya. Baik nafkah lahir atau enggak? Nah, insyaallah itu ya. Lanjut rahimahullah. Nah, ini baru mukadimah ini. Masya Allah. Jadi intinya apa? Manusia diciptakan untuk diuji oleh Allah dan masing-masing ini punya ujian tersendiri-sendiri. Jadi dunia ini bagaikan apa? Panggung sandiwara. Ada kalanya orang ini berperan sebagai raja, sebagai ratu. Kalau sekarang adalah mungkin presiden, dia mana sebagai pemimpin daripada masyarakat.
masyarakat. Jadi bagus saudara, ada seorang raja nganggo ketoprak atau ketoprak. Ada raja, ada pantai, ada pembantu, ada pekerja. Begitulah juga kehidupan kita. Ada kita ini ada pekerja, ada yang jadi menteri, ada yang presiden, ada yang wakil bupati, ada yang pedagang, ada yang petani. Semua itu adalah apa? Ini adalah macam-macam ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sukses, orang yang paling bagus, pandai adalah dia ini bisa memposisikan dirinya apa posisinya digunakan yang terbaik. Tatkala dia diuji dengan jabatan, ya bagaimana dia ini menjabat dengan jujur adil. Karena apa? Imam yang adil ini akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, yang di situ tidak ada naungan selain naungannya. Ketika diuji seorang pedagang, dia pun jadi pedagang yang jujur. Karena apa? Pedagang yang jujur nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama para wasiddiqin dan orang-orang yang para jujur. Dan ini maksudnya seperti Abu Bakar as-Siddiq, orang ketika pedagang ini jujur. Begitu juga dengan pekerja, dia giat untuk niat nafkah suami, nafkah istrinya, keluarganya, anaknya di rumah. Insya Allah dia ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sabda Nabi bahwa ketika orang ini letih, lesu, dia susah payah akibat dia ini bekerja untuk nafkah daripada apa yang diwajibkan untuknya, maka dia ini dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Dan juga di hadis lain disebutkan barang ini. Jadi di antara daripada dosa, ini ada dosa yang tidak terhapuskan kecuali dengan dia ini susah payah atas nafkah keluarganya. Maka ketika orang ini berkeluarga, ibadahnya sudah separuh. Wah, ini bolak-balik ini intinya jomblo deh masalah. Jadi di antara dosa itu ada dosa yang hanya bisa terhapus dengan dia ini mikirkan nafkah daripada anak istri keluarganya. Dan jomblo karena belum keluarga, berarti ini dosa yang belum terhapus, maka cepat pun nikah. Tapi dua anak kan gimana? Dua anak gimana? Ya, tapi belum sempurna, anak saja, istri belum ada. Tetap ada dosa yang belum terhapus. Nah, para jombloan mohon didengarkan ini cepat-cepat, ada kesempatan sambil aja terus sembarang mobil itu cepat. Ya Allah, cepat halal. Mbak ini sudah punya lama-lama, tambah dosa loh. Cepat ke itu. Apa? Sah. Karena tadi ya dosa ini cepat terhapuskan semuanya. Karena apa? Ketika orang ini sudah menikah, seorang laki-laki, maka dia ini sudah separuh menyelesaikan agamanya. Tinggal separuh dia ini bertakwa kepada Allah. Oh ya, jombloan ya belum ada separuh. Mungkin 1/4 atau 1/10 belum apa ini, maka insya Allah yang masih jombloan segera dipertemukan oleh Allah cepat ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirahimullah. Nah, untuk daripada kita ini sukses lulus di dalam ujian, apa caranya? Yaitu apa? Kita ini sebagaimana ujian nasional, kita ini harus menguasai daripada materi ujian. Nah, begitu juga kehidupan manusia ini. Kehidupan manusia ini yang penuh ujian, kita harus tahu tentang materi daripada bagaimana solusi untuk mengatasi itu. Tidak lain adalah belajar agama. Karena apa? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, lulus di dalam ujian, adalah Allah pahamkan dia di dalam masalah agama, tidak yang lain. Maka kita ini ada tabligh akbar, ada event-event yang bersifat pengajian, kita ikut. Karena apa? Ya ini untuk solusi agar kita ini apa? Lulus di dalam ujian kita masing-masing. Karena apa? Ujian ini adalah penuh berliku. Dari ujian ini adalah sepanjang daripada usia kita. Terus jawabannya apa? Kita paskan dengan apa yang diperintahkan di dalam ujian ini. Tidak lain kita ini harus menguasai daripada ilmu, terus mengamalkannya. Nah ini. Jadi manusia untuk sukses di dalam daripada ujian masing-masing adalah apa? Kita ini tambah ilmu, terus siap
akan terus kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kenapa? Tatkala kita ini punya ilmu, ibarat kita ini menguasai materi, tapi ketika ujian kita harusnya jawaban A dijawab B, dan ini ada salah. Maka itulah pentingnya ilmu. Jadi kita harus tahu bahwa ini jawaban A, terus harus dijawab A juga. Begitulah kehidupan kita. Kita tahu ilmunya harus diamalkan di dalam kehidupan kita. Karena tanpa diamalkan berarti kita ini tahu materi tapi tidak penjawabannya salah. Berarti apa? Ya kita tidak lulus. Itulah ibarat daripada ilmu ini adalah solusi untuk mengatasi menjadi kita ini sukses di dalam ujian yang Allah berikan ketika di dunia. Jadi kita tambah ilmu kita, tambah usia kita, tambah ilmu kita agar kita ini betul-betul lulus di dalam ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian semoga menjadi inspirasi agar kita ini tambah ilmu setiap harinya, ilmu manfaat, dan akhirnya mendapatkan keselesaian dunia akhirat, dan akhirnya apa? Bisa masuk surga biwirihi, bisa dengan izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya kata-kata tidak menyenangkan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesehatan